Pagi itu, kabut tipis menyelimuti sebuah desa kecil di lereng gunung. Di ujung jalan desa, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana. Dari dalamnya, terdengar suara langkah ringan seorang gadis bernama Alia, 19 tahun, membawa sebuah keranjang rotan berisi kue-kue buatan ibunya. Alia adalah gadis sederhana yang ceria. Ia tinggal bersama ibunya, Ratna. Ibunya menjanda sejak Alia kecil. Kehidupan mereka pas-pasan. Namun, hubungan ibu dan anak itu sangat hangat. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja di proyek, Alia membantu ekonomi keluarga dengan menjual kue keliling desa setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah kejuruan. Hari itu, Alia mengenakan jaket wol biru tuanya, menyusuri jalan setapak menuju pasar kecil di ujung desa. Di sepanjang jalan, ia menyapa para tetangga yang sudah mengenalnya sejak kecil. Tapi, ada satu hal yang membuat pagi itu terasa berbeda. Saat melewati jembatan kayu yang membentang di atas sungai kecil, Alia merasakan hawa dingin yang tak biasa. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan berguguran. Ia sempat menoleh ke arah sungai dan melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di ujung jembatan, berdirilah seorang perempuan muda dengan gaun putih sederhana, menatapnya lekat-lekat. Wajahnya pucat, namun matanya begitu teduh. Anehnya, ketika Alia berkedip, sosok itu sudah menghilang dan hanya bayangan yang menipu mata. Alia pun menggeleng, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek kabut pagi. Ia kembali melangkah menuju pasar, tak ingin terlambat. Namun, di sudut hatinya, ia merasa seperti sedang diawasi. Hari itu pun berjalan seperti biasa. Alia menjual habis semua kue buatan ibunya. Tapi pertemuan singkat di jembatan itu, tanpa ia sadari, akan menjadi awal dari peristiwa yang mengubah hidupnya selamanya. Sore itu, hujan turun rintik-rintik di desa. Alia duduk di ruang tengah rumahnya sambil membantu Ibu Ratna menyiapkan adonan untuk kue esok pagi. Bau harum kelapa dan gula merah memenuhi ruangan. Alia, besok jangan lupa bawa kue ke rumah Bu Wati dulu sebelum ke pasar ya. Dia pesan lebih banyak buat arisan, pesan Bu Ratna sambil memutar adonan. Iya Bu, jawab Alia sambil tersenyum. Namun senyum itu sesekali hilang ketika pikirannya teringat kembali pada sosok perempuan berbaju putih yang ia lihat pagi tadi di jembatan. Tatapan mata itu begitu jelas dalam ingatannya, seolah sedang berbicara tanpa suara. Malamnya, saat semua sudah tidur, Alia terbangun karena suara seperti langkah kaki di halaman rumah. Perlahan, ia bangkit dan mengintip dari jendela. Dalam samar cahaya bulan yang menembus kabut tipis, ia melihat siluet seseorang berdiri di dekat pohon mangga depan rumahnya. Alia menyipitkan mata. Siluet itu seperti perempuan dengan rambut panjang terurai. Namun sebelum ia bisa memastikan, sosok itu berjalan menjauh dan menghilang di tikungan jalan menuju jembatan. Jantung Alia berdegup cepat. Tanpa sadar, ia membisikkan pada dirinya sendiri, "Itu dia." Keesokan paginya, Alia berangkat lebih awal. Jalanan masih sepi, kabut masih bergantung rendah. Saat melintasi jembatan, ia berhenti. Tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, bulu kuduknya meremang. Di salah satu tiang jembatan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Sebuah pita rambut warna biru, basah oleh embun, tersangkut di kayu. Ia yakin itu bukan miliknya. Alia membawa kue-kue seperti biasa, tapi langkahnya sedikit terburu-buru. Pesanan Bu Wati membuatnya harus memutar arah, melewati jalan desa yang jarang ia lewati. Sebuah jalur menurun dan tikungan tajam yang langsung mengarah ke jembatan. Kabut masih tebal dan embun membasahi jalanan berbatu. Saat sampai di tikungan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Alia yang berjalan di pinggir jalan terkejut. Kakinya terpeleset karena batu licin. Keranjang kue terlepas dari genggaman. Tubuhnya hampir jatuh ke jalur motor yang melaju kencang. Namun, tepat di detik itu, Alia merasakan tarikan kuat di lengannya. Ia terseret mundur, jatuh terduduk di rumput di pinggir jalan. Motor itu melintas cepat, hanya beberapa sentimeter dari tempatnya berdiri tadi. Jantung Alia berdentum keras. Ia menoleh
ingin mengucapkan terima kasih, tapi tidak ada siapapun di sana. Yang tertinggal hanya hembusan angin dingin, dan di tanah dekat kakinya, ia melihat pita rambut biru yang sama seperti di jembatan kemarin, basah oleh embun persis seperti sebelumnya. Alia menggenggam pita itu, matanya berkeliling, mencari siapa yang menolongnya. Tapi jalan sepi, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gemericik air sungai di bawah jembatan. Sejak saat itu, Alia mulai menyadari ada sesuatu atau seseorang yang selalu mengawasinya dan mungkin melindunginya. Sejak kejadian di tikungan maut, Alia tidak bisa tenang. Malam itu, ia memandangi pita rambut biru yang kini ia simpan di meja belajarnya. Benda itu menjadi satu-satunya bukti bahwa penolong misteriusnya memang nyata. "Alia, kamu kenapa melamun terus belakangan ini?" tanya Ibu Ratna saat mereka makan. Alia menggeleng. "Enggak, Bu, cuma capek aja." Ia tidak berani menceritakan kejadian itu, takut ibunya khawatir. Keesokan paginya, Alia sengaja melewati jembatan lebih awal sebelum berjualan. Kabut masih tebal, udara dingin menusuk kulit. Ia berdiri di tengah jembatan, menatap aliran sungai di bawahnya. Entah kenapa, ada rasa aneh seakan tempat ini menyimpan rahasia. Saat itulah, seorang laki-laki tua penjual kopi keliling, Pak Dharma, menghampirinya. "Pagi-pagi udah di sini, Alia?" tanyanya sambil menurunkan termos dari pundaknya. Alia tersenyum sopan. Iya Pak, cuma lewat aja." Pak Dharma memandang ke arah sungai, lalu menghela napas panjang. "Dulu, ada gadis yang sering berdiri di sini, mirip kamu. Cantik, selalu senyum. Tapi, dia meninggal beberapa tahun lalu, jatuh ke sungai saat kabut tebal begini." Alia terdiam, bulu kuduknya berdiri. "Meninggal? Siapa namanya, Pak?" "Namanya Rani. Orang sini semua tahu. Dia anak yatim, suka bantu orang, tapi sejak dia pergi, ada yang bilang arwahnya masih suka mondar-mandir di jembatan ini," kata Pak Dharma sambil menatap kabut. Hati Alia berdegup kencang. Nama itu, kisah itu, semuanya terasa begitu dekat dengan apa yang ia alami. Saat Alia hendak bertanya lebih jauh, suara gemuruh air terdengar dari bawah jembatan, seolah ada sesuatu yang bergerak cepat di sungai. Alia menoleh. Ia melihat bayangan gaun putih di balik kabut, bayangan yang sama seperti di hari pertama ia melihatnya. Sejak percakapan dengan Pak Dharma, nama Rani terus terngiang di benak Alia. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Angin malam berembus di celah jendela, membawa aroma tanah basah yang entah kenapa membuatnya teringat pada jembatan berkabut itu. Sekitar tengah malam, Alia terbangun karena mendengar suara halus seperti bisikan seorang perempuan. "Alia." Ia menengok, menatap sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa. Bu Ratna sudah terlelap di kamar sebelah. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih jelas. "Jangan lewat tikungan besok." Alia merinding. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Namun rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Keesokan paginya, meski cuaca cukup cerah, Alia memutuskan untuk mengikuti kata-kata misterius itu. Ia memilih rute yang lebih jauh untuk mengantar kue, menghindari tikungan tajam dekat jembatan. Ternyata, keputusannya itu menyelamatkannya. Saat ia tiba di pasar, ia mendengar kabar dari pedagang lain bahwa tadi pagi, sebuah truk tergelincir di tikungan itu dan menabrak sepeda motor yang lewat. Tidak ada korban jiwa, tapi lokasi itu rusak parah. Alia terdiam, napasnya tercekat. Bagaimana mungkin suara itu tahu kejadian sebelum terjadi? Malamnya, Alia kembali memandangi pita rambut biru di meja belajarnya. Ia membatin, "Kalau memang kamu Rani, siapa sebenarnya kamu? Dan kenapa kamu menolong aku?" Setiap ia mengucapkan kalimat itu, lampu kamar tiba-tiba berkedip 3 kali sebelum padam. Dalam kegelapan, samar-samar Alia melihat siluet perempuan bergaun putih berdiri di dekat pintu. Lampu kamarnya sudah padam total. Alia masih duduk mematung di ranjang.
menatap siluet perempuan itu. Jantungnya berdetup kencang, begitu keras hingga terdengar di telinganya sendiri. Sosok itu tidak bergerak, hanya tatapan matanya yang terasa menusuk. Namun anehnya juga membawa rasa damai. Dalam cahaya remang dari luar jendela, Alia bisa melihat rambutnya yang panjang tergerai, basah seperti habis terkena hujan atau air sungai. Alia memberanikan diri berbicara dengan suara gemetar. "Kah, kamu Rani?" Sosok itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis, lalu perlahan melangkah maju. Saat ia mendekat, hawa dingin menyelimuti kamar, membuat napas Alia terlihat seperti uap putih di udara. Ketika jaraknya tinggal 1 langkah, suara lembut terdengar di telinga Alia. Alia membuka mulut hendak bertanya, tapi seketika lampu menyala kembali, sosok itu menghilang. Hanya aroma samar wangi bunga melati yang tertinggal di udara. Keesokan harinya, Alia bimbang. Kata-kata itu terngiang di kepalanya. Namun ia harus mengantar pesanan kue ke pelanggan di kota. Satu-satunya jalan tercepat adalah melalui jalan besar yang dimaksud Rani. Alia akhirnya memutuskan memutar arah mengikuti peringatan itu. Beberapa jam kemudian, kabar menggemparkan sampai ke telinganya. Di jalan besar yang ia hindari, sebuah kecelakaan beruntun terjadi akibat remblong truk. Beberapa korban dilarikan ke rumah sakit. Alia pun terpaku. Ia mulai sadar bahwa kehadiran Rani bukan sekedar misteri, tapi juga sebagai sebuah tanda bahwa hidupnya sedang berada di antara garis tipis keselamatan dan maut. Pagi itu, langit desa mendung berat. Angin bertiup kencang, membawa kabut dari arah gunung. Alia membawa kue-kue di dalam keranjang, kali ini menuju pasar kota karena ada pesanan besar di sebuah acara. Ia sudah berusaha menghindar jalur berbahaya yang pernah diperingatkan Rani. Namun, hujan yang tiba-tiba turun membuat jalan setapak yang biasa ia lalui menjadi licin dan tertutup lumpur. Tanpa pilihan lain, Alia terpaksa mengambil jalur dekat jembatan dan tikungan tajam yang selalu membuatnya merinding. Saat mendekati tikungan, kabut begitu tebal hingga jarak pandangannya hanya beberapa meter. Tiba-tiba, dari arah berlawaran, terdengar suara klakson panjang dan raungan mesin. Sebuah truk besar melaju kencang. Remnya berdecit keras, jelas sedang kehilangan kendali. Alia terpaku, kaki seakan tertanam di tanah. Keranjang kuenya terlepas dari tangan, jatuh ke jalan. Dalam sepercikan detik, ia melihat truk itu hanya tinggal beberapa meter darinya. Namun tepat saat besi besar itu hampir menabraknya, sebuah tarikan kuat menarik tubuhnya ke arah luar jalur. Alia terhempas ke tanah di sisi jalan. Tubuhnya terasa dingin seolah dibalut air. Dalam kabut pekat, ia melihat Rani berdiri di depannya, bergaun putih yang kali ini tampak basah kuyup. Tetesan air menetes dari ujung rambutnya. Matanya menatap penuh ketegasan dan bibirnya terpucap tanpa suara. "Lari!" Alia terdengar. Alia tersadar kemudian bangkit dan berlari sekuat tenaga ke arah aman. Di belakangnya, suara benturan keras menggema saat truk itu menghantam pagar jembatan, hampir terjun ke sungai. Suara orang-orang berteriak mulai terdengar dari arah desa. Namun ketika Alia menoleh, Rani sudah menghilang, meninggalkan hanya pita rambut biru yang kini tergeletak di tangannya, basah dan dingin, seolah baru diambil dari dasar sungai. Alia terduduk, napasnya tersengal, air mata bercampur dengan hujan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa takut pada Rani. Yang ia rasakan hanyalah rasa berterima kasih yang mendalam pada sosok yang berulang kali menyelamatkan nyawanya. Sejak kejadian di tikungan maut, Alia tidak bisa lagi memandang jembatan itu dengan perasaan yang sama. Bagi orang lain, jembatan itu hanya penghubung antara dua sisi desa. Tapi bagi Alia, tempat itu adalah garis tipis antara hidup dan mati. Dan Rani selalu muncul di sana. Hari itu, Alia memberanikan diri mencari jawaban. Ia pergi menemui Pak Dharma, penjual kopi keliling yang pernah bercerita tentang Rani. "Pak, waktu itu Bapak bilang Rani jatuh ke sungai. Kenapa bisa begitu?" tanya Alia pelan. Pak Dharma menghela napas, menatap ke arah aliran air di bawah jembatan. "Itu kecelakaan, Nak. Kabarnya dia mau menolong anak kecil yang hampir terjatuh saat bermain di jembatan. Rani berhasil menyelamatkan anak itu.
tapi dia sendiri terpeleset dan jatuh ke sungai. Waktu ditemukan sudah terlambat. Alia terdiam, dadanya terasa sesak. Tiba-tiba semua potongan kejadian yang ia alami terasa masuk akal. Rani memang penolong sejak dulu, bahkan setelah ia tiada. Malamnya, Alia memutuskan untuk pergi ke jembatan. Kabut tipis menyelimuti, udara dingin menusuk kulit. Ia berdiri di titik yang sama seperti tempat pertama kali ia melihat Rani. "Aku tahu kamu di sini, Ran," tanyanya lirih sambil menggenggam pita rambut biru. "Kalau memang kamu yang menyelamatkan selama ini, terima kasih. Aku ingin tahu kenapa kamu melakukannya." Air sungai di bawah jembatan tiba-tiba bergelombang. Meski angin hampir tidak berembus, dari balik kabut, perlahan sosok Rani muncul, berjalan di atas permukaan air seolah itu tanah padat. Wajahnya kali ini terlihat lebih jelas, senyum lembut, mata yang hangat, namun menyimpan kesedihan mendalam. Alia terpaku, air matanya jatuh tanpa sadar. Rani tidak berbicara banyak, ia hanya mendekat dan menyentuhkan ujung jarinya pada pita rambut biru di tangan Alia, lalu berbisik lirih, "Suatu hari nanti kamu akan mengerti. Aku tidak ingin kamu bernasib sepertiku." Sesaat kemudian, Rani menghilang kembali ke dalam kabut, meninggalkan riak kecil di permukaan air. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Rani di jembatan, Alia merasa ada yang berbeda dalam hidupnya. Ia tidak lagi takut saat melewati kabut, bahkan merasa seperti ada yang melindungi dan selalu mengikutinya. Suatu sore, Alia memutuskan pergi ke rumah keluarga tempat Rani pernah tinggal. Rumah itu sudah kosong, catnya mengelupas, namun di teras masih ada kursi kayu tua. Di sana ia bertemu seorang wanita tua bernama Bu Marni, tetangga dekat Rani. Rani itu anak baik, nak. Dia selalu mendahulukan orang lain. Waktu dia meninggal, banyak orang yang sedih. Tapi ada yang bilang arwahnya tidak tenang karena dia pergi tanpa sempat berpamitan, ujar Bu Marni sambil memandangi halaman rumah kosong itu. Alia menggenggam pita rambut biru di sakunya. "Kalau begitu, mungkin aku harus mengantarkan perpisahan itu." Malam itu, Alia kembali ke jembatan. Kabut tipis menggantung, tapi kali ini ia melangkah tanpa ragu. Ia berdiri di tengah menatap aliran sungai di bawahnya, lalu melemparkan pita rambut biru ke air. "Terima kasih Rani untuk semua yang sudah kamu lakukan. Sekarang kamu boleh tenang," ucapnya dengan suara bergetar. Riak air terbentuk di tengah sungai, seperti seseorang menyentuhnya permukaannya dari bawah. Dari balik kabut, sosok perempuan bergaun putih muncul lagi dan tersenyum, lalu mengangguk pelan. Setelah itu, ia berjalan perlahan ke arah kabut tebal dan lenyap untuk terakhir kalinya. Alia berdiri lama di sana, membiarkan angin malam membelai wajahnya. Di sudut hatinya, ia tahu meski Rani sudah pergi, rasa aman dan pesan yang ia tinggalkan akan selalu ada. Jangan takut menolong orang, meski harus mengorbankan diri. Sejak hari itu, jangan takut menolong orang, meski harus mengorbankan diri. Sejak hari itu, Alia melanjutkan hidupnya dengan hati yang lebih berani. Jembatan itu tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan baginya, melainkan mengingat bahwa terkadang pelindung sejati dari tempat yang tak terlihat.